begitu tantangan ekonomi yang sedang terjadi. Tapi kita mengerucut begitu, salah satu yang pada saat ini sedang berlangsung adalah sejumlah bank sentral ini memutuskan untuk kompak menahan suku bunganya. Salah satunya The Fed dan juga yang lainnya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi Bank Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan keputusan sejumlah bank sentral ini? Saya rasa itu bagian dari kehati-hatian kedua bank sentral ya. Karena seperti di Amerika kan yang jadi acuannya adalah tingkat inflasi dan saat ini inflasi di Amerika masih di atas 2%. Jadi dengan menahan itu diharapkan menunggu perkembangan lebih lanjut, apalagi dengan situasi terakhir di mana situasi geopolitik mengakibatkan kenaikan harga energi yang merupakan komponen terbesar inflasi di Amerika. Kemudian untuk BI juga kami rasa sama, dia merespons kebijakan Fed untuk juga menahan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Oke, baik. Dengan kembali ditahannya lagi suku bunga bank sentral baik oleh The Fed maupun BI, ini adalah bentuk kehati-hatian dari masing-masing bank sentral untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perekonomian masing-masing negara yang nampaknya memang masih belum menunjukkan pemulihan. Di sisi lain tantangannya juga cukup banyak begitu ya, dari angka inflasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari pandangan Anda sendiri, apakah bisa dikatakan bahwa potensi atau ruang pemangkasan suku bunga acuan ke depannya ini bakal semakin sempit begitu Pak? Bagaimana Anda memiliki pandangan, apakah ada potensi bahwa suku bunga acuan ini akan dipangkas atau memang akan bertahan di level yang saat ini sedang diterapkan? Kalau kita gunakan konsensus pasar, masih ada ruang antara 1 sampai 2 kali untuk Fed menurunkan tingkat bunga barangkali di semester kedua tahun ini. Kemudian BI juga mungkin merespon hal yang sama, meskipun tentunya akan melihat dinamika pada saat itu gitu ya, yang masih mengalami banyak tantangan dari sisi perdagangan global, kemudian nilai tukar, harga-harga energi, serta tingkat pengangguran di Amerika misalnya. Oke, baik. Kalau ke depannya akhirnya bunga acuan bisa kembali dipangkas meskipun memang potensinya hanya 2 kali dan akan diputuskan semester 2 apabila memang kondisi ekonomi sudah mulai membaik begitu ya. Seberapa besar kira-kira dampaknya terhadap bisnis di industri reksadana, Pak? Saya rasa kalau bunga turun berarti kan ada misalnya kalau di perbankan nilai net interest marginnya akan lebih positif ya, karena cost of fund lebih rendah, sementara biasanya lending rate tidak serta-merta turun. Kemudian setiap kali bunga turun secara umum positif buat pasar, baik untuk instrumen obligasi maupun aset kelas saham gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia gitu. Jadi dampaknya akan sangat positif. Begitulah dengan biaya-biaya bunga bagi korporasi yang membutuhkan bunga sebagai bagian dari pendanaan ekspansi mereka pun bisa lebih murah gitu, lebih murah. Oke, itu kalau sesuai dengan konsensus pasar begitu ya, dengan proyeksi para pelaku industri dan juga ya para pelaku investasi. Tapi kalau akhirnya memang kondisi geopolitik ini nampaknya memang masih belum membaik, kemudian ini juga berkontribusi terhadap inflasi, harga energi dan lain sebagainya, dan akhirnya bank sentral memutuskan untuk menahan suku bunganya lebih panjang atau bahkan potensinya masih ada potensi untuk menaikkan suku bunganya. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap bisnis industri reksadana? Ya, kalau untuk menaikkan bunga sepertinya kemungkinannya kecil ya, tapi kalau untuk tetap atau bahkan diturunkan itu lebih besar. Saya rasa sebagai bagian dari pengelolaan investasi yang nanti mungkin yang membedakan ada alokasi asetnya. Di kelas aset yang mana investor akan lebih banyak berinvestasi, apakah di fixed income atau money market ataupun bond atau di equity misalnya gitu. Jadi lebih ke nanti membalance atau meracik ulang alokasi aset di masing-masing jenis asetnya. Oke, baik. Masih berkaitan dengan proyeksi di industri reksadana. Bagaimana tanggapan Anda, Pak, berkaitan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia atau World Bank, yakni untuk 2 tahun beruntun ini ekonomi Indonesia diramal akan berada di level di bawah 5%? Ya, saya rasa hampir sama dengan prediksi kami gitu ya, sejalan dengan apa yang terjadi, misalnya dengan adanya trade war, kemudian penurunan ekspor dari negara-negara mitra dagang kita yang juga pada akhirnya berakibat kepada ekspor kita, misalnya seperti Tiongkok, Singapura, dan lain-lain. Tentunya juga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun disesuaikan dari sebelumnya antara 5 ke 5,2 menjadi kalau di kami antara 4,6 sampai dengan 5% gitu untuk tahun ini.
karena memang itu konsekuensi dari adanya perang dagang dan lalu lintas ekonomi yang lebih rendah di dunia gitu ya. Okay. Meskipun kalau Eropa sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan apa yang terjadi dengan Amerika ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, kemudian indikator-indikator finansial di sana, baik dari sisi indeksnya maupun mata uangnya. Gitu. Oke, dengan masih berkaitan dengan proyeksi ekonomi dari World Bank berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri yang sebenarnya memang ini kabar yang tidak terlalu menyenangkan begitu ya. Kira-kira bagaimana Anda melihat pengaruhnya terhadap aset-aset keuangan di dalam negeri bila dibandingkan dengan yaitu tadi kawasan-kawasan lain misalnya seperti Amerika dan juga Eropa dan juga kawasan Asia lainnya? Ya, yang menarik sebetulnya meskipun kita challenging gitu ya, salah satu entry bagi investor asing misalnya untuk masuk ke Indonesia adalah mata uang rupiah. Dan sebagaimana kita ketahui kalau waktu di bulan April itu dolar indeks 110 gitu ya, rupiah 16.800, sekarang sudah mulai dolar indeks ke 98, bahkan kemarin sempat 97, kalaupun nanti ada penguatan barangkali ke 100 gitu. Tapi secara mata uang Indonesia range-nya antara 16.000 sampai 16.300 itu sebetulnya adalah hal yang menarik bagi investor global untuk mulai mengambil aset-aset yang lebih beresiko di emerging market termasuk di Indonesia. Kita tahu bahwa misalnya sejak Februari dan Maret ada fund flow yang keluar relatif besar dari Indonesia, tapi sudah mulai ada kembali asing sepanjang bulan Mei meskipun year to date masih negatif untuk equity. Kalau di bonds itu sudah menjadi salah satu pilihan. Gitu. Jadi saya rasa dengan ekspektasi yang rendah di awal tahun tentang prospek ekonomi Indonesia, kemudian ada beberapa perbaikan informasi, kemudian data yang lebih baik dan kemungkinan mungkin di semester kedua akan mulai dideploy anggaran gitu untuk mulai dibelanjakan, ada potensi informasi yang lebih baik itu juga akan mempengaruhi pasar dan investor di dalam mengambil aset-aset yang lebih berisiko seperti di Indonesia.